Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat pesan bisnis. Ya, kita membuat sebuah rubrik yang namanya pesan bisnis. Rubrik pesan bisnis ini berisi tentang bagaimana orang-orang di sekitar kita, itu ya, termasuk apa-apa yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti itu terkait dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia ya. Nah, kali ini saya kebetulan lagi di Bali, teman-teman. Kebetulan di Bali dan saya menemukan seorang yang memang senang, tidak hanya senang tapi memang ahli dan menggeluti di dunia perkoperasian ya. Saya bilang empunya koperasi lah menurut saya. Nah, beliau ini sudah malang melintang di dunia koperasi sejak lama, 20 tahun tepatnya ya. Oke, luar biasa. Dan saya ketemu beliau langsung di sore ini di tanggal 29 September ya, 2002. Nah, saya ingin wawancara bagaimana beliau bisa memimpin beberapa koperasi, yang satu sebagai ketua, juga sebagai pengawas dan konsultan beberapa koperasi di lingkungan Bali khususnya. Nah, untuk itu saya ingin tahu lebih jauh bagaimana beliau mengarahkan, mengelola sekaligus mengembangkan koperasi ini yang luar biasa, saya kira, yang dulu dari nol ya, kemudian dari beberapa anggota sekarang menjadi ribuan anggota. Itu yang namanya koperasi bakti. Bapak Subakti. Nah, juga menangani koperasi karyawan sebagai pengawas. Jadi luar biasa menurut saya. Nah, alangkah baiknya kita langsung saja wawancara sama beliau tentang apa sih pengelolaan koperasi di Bakti. Ya. Subakti. Baik. Pak Wisna, apa kabar? Baik, Pak Kus. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Pak. Ini ada waktu untuk wawancara nih. Pasti, Bapak. Pak Wisna, saya dapat informasi ya bahwa Bapak ini senang sekali ya mengelola koperasi. Kuncinya di mana, Pak, sebetulnya mengelola koperasi? Itu kan kemarin tuh ada pandemi ya. Terus Bapak sampaikan ini tumbuh justru setelah pandemi, kan gitu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan, Pak, apa sih konsepnya mengelola koperasi itu sebenarnya? Karena banyak koperasi yang gulung tikar pada saat pandemi, tapi Bapak masih eksis. Terima kasih, Pak Kus. Menarik sekali ya. Terima kasih sore ini kita bisa bertemu ya. Jadi menurut saya ternyata menariknya di koperasi bagi saya itu adalah mengelola orang ternyata, bukan mengelola modal gitu, mengelola gitu, uang gitu. Ternyata sumber kekuatan yang kita kelola itu adalah di orang-orangnya. Jadi semakin dari awal, dari tahun 2002 loh, dari 2002 saya masuk sebagai pengawas koperasi di Kopkar tempat saya kerja. Ini luar biasa gitu. Jadi bagaimana kita mengelola orang dengan keterbatasan modal pada waktu itu sebenarnya, modal finansial. Berapa, Pak, awal modalnya? Modalnya paling pada waktu itu 2 miliaran gitu, 2 miliaran tahun 2002 itu dan pelajaran yang pertama saya saat masuk itu yang saya lihat adalah banyaknya queue, antrean untuk orang meminjam uang. Dan itu yang Pak, modal 2 miliar itu dari karyawan atau dari perusahaan? Dari karyawan sendiri yang akumulasi simpanan anggota dan juga mungkin ada yang menabung gitu. Jadi ada 2 miliar yang dikelola gitu. Dan menurut saya itu yang saya pelajari pertama, ini ada orang, sebenarnya ada demand ya, tapi tidak ada supply gitu loh. Itu yang saya pelajari dulu, sehingga mengelola orang ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu aja kuncinya sebenarnya berkoperasi gitu. Di situ. Jadi waktu 2 miliar, sekarang jadi berapa? Sekarang sudah hampir 50 miliar gitu, kalau nggak salah 52 miliar. Ya? Ini kopkarnya. Luar biasa ya. Ini kopkarnya 50 miliar. Jadi sahabat pesan bisnis, luar biasa ya. Dari Kopkar karyawan mengelola 50 miliar. Ini karyawan hotel di Bali ya, Nusa Dua Beach Hotel ya. Benar. Saya kira menarik ya untuk belajar lebih jauh dengan Pak Wisna ini selaku pengawas ya. Karena apapun yang namanya koperasi itu kan ya dari anggota untuk anggota. Betul. Ya kan? Nah, Pak, kira-kira untuk mengenerate sampai 50 miliar itu bagaimana strategi Bapak awalnya?
Ini yang menarik Pak lagi. Yang menariknya adalah saya belajar dari queue, antrean orang yang perlu dana gitu pada waktu itu. Dan kita bahkan bekerja sama dengan beberapa bank di luar ya, ataupun organisasi keuangan di luar pada saat itunya. Tetapi saya berpikir kenapa kita tidak ciptakan sendiri, modal sendiri dari anggota yang waktu itu adalah 600-an orang gitu, anggota kita gitu. Dan saya berprinsip bahwa teman-teman di hotel ini kan cukup uang gitu loh, artinya uang yang mungkin caranya mengelola belum gitu pada saat itu, mungkin ada ditaruh di bank umum atau bank apa mungkin gitu. Tetapi di situ saya mengungkapkan suatu strategi bagaimana kalau kita bermain di sana gitu. Jadi kita menciptakan produk. Jadi disinilah diperlukan SDM gitu, bagaimana mengkreat suatu produk yang menarik bagi anggota sendiri gitu. Kalau dulu memang sifatnya konvensional sekali ya, orang cuman koperasi pada saat itu diasumsikan bahwa tempat meminjam uang gitu. Tetapi saya mengubah paradigma itu untuk menyimpan gitu. Sehingga dia bisa mandiri gitu. Salah satu konsep koperasi sendiri kan yang ketujuh itu adalah mandiri gitu. Sehingga dia bisa mandiri seperti saat ini gitu. Tadi kan nggak mudah kan meyakinkan karyawan untuk menyimpan uang di koperasi itu. Ini lagi Pak. Ini lagi pendidikan anggota ini sangat penting. Jadi yang pintar itu bukan pengurus, pengawas atau pengelola saja, tetapi disitulah maka ada suatu cadangan untuk pendidikan, termasuk pendidikan anggota. Bagaimana kita mengedukasi mereka untuk berkoperasi yang benar. Oke. Jadi mereka karena rasa percaya tadi sehingga dia mau menitipkan ya uang sini. Betul Pak. Itu ada spreadnya berapa sih Pak antara dia minjamin sama dia nyimpan? Kalau dia pinjam itu berapa persen bunganya? Kalau dia nyimpan dapat berapa persen bunganya? Kalau dari dulu tahun 2002 itu bunganya berkisar antara 1,5% menurun untuk meminjam ya, yang meminjam, dan deposito pada waktu itu simpanan berjangka istilahnya kalau koperasi itu saat itu bisa 1% gitu. Dari kita beli 1%, terus kita jual 1,5. Jadi ada margin setengah. Itu yang kita betul-betul sosialisasikan ke anggota. Jadi dari oleh dan untuk itu betul-betul dirasakan jadinya. Teman-teman yang punya uang silahkan. Apalagi Pak yang membuat orang trust, karyawan ini trust ke koperasi sehingga tumbuh gitu. Yang selain SDM-nya tadi. Ya di Kopkar sendiri kan karena mereka suatu komunitas ya, karena di hotel sendiri juga punya menurut saya security ya, secure daripada keuangan jaminan karyawan sendiri gitu, dari pensiun gitu. Jadi menurut saya sudah sebenarnya risknya minimum sekali gitu loh. Minim sekali risknya untuk koperasi itu akan mendapatkan masalah kalau misalnya karyawan sendiri meminjam di koperasi karena dia di backup oleh pensiun gitu. Pensiun. Sekarang tentang pengelolaan koperasinya sendiri, dikelola oleh berapa orang Pak Kopkarnya ini? Kopkarnya kita pengurus biasa. Pengurus biasa standar lah 10. Pengurus 10 ya, itu komplit ke 10 kan. Terus di karyawan sendiri ini yang menarik, Kopkar kalau dibandingkan dengan Kopkar dengan koperasi di luar, ini ada semacam efisiensi di SDM-nya. Bayangkan koperasi yang kita miliki yang mengelola dana 50 miliar sekarang ini, cuma anggotanya kita punya satu manajer, satu administrasi satu, terus ada di toko lagi 3. Jadi totalnya 5. 5 mengelola 50 miliar. Masya Allah, luar biasa. Ini menariknya menurut saya gitu, efisiensi sekali gitu. Ya, itu yang membuat survive karena juga cost-nya rendah ya berarti. Cost-nya rendah. Makanya dibandingkan dengan koperasi umum jauh lebih mudah seharusnya mengelola koperasi. Usahanya apa saja, Pak? Kita ada gerai pertokoan yang kecil yang untuk memenuhi kebutuhan pada anggota. Dan yang memudahkan juga bagi anggota di sini adalah bisa potong gaji gitu. Jadi dia potong gaji tidak ada bunganya gitu kan. Dia bisa mengambil bulan ini dan dipotongnya bulan depan gitu. Sambil untuk nanti itu iuran juga ya potong gajinya? Iuran ya. Tapi iurannya kan artinya sebagai pengikat aja. Iuran kita adalah 20.000 Pak. Per bulannya. Per bulannya. Iuran pokoknya bahkan ini menarik Pak, 5.000. Cuma 5.000. Masuk anggota koperasi cuma 5.000 dulu ininya. Dan yang baru sekarang pun 5.000. Nah, untuk membuat mereka senang artinya terus-menerus ya merasa memiliki pembagian usaha ya Pak. Itu dilakukan berapa tahun sekali atau gimana? Kita setahun sekali Pak. Setelah tutup tahun buku kita selalu mengadakan rapat anggota tahunan. Setelah
kita rat nanti berapa kita dapat hasil ya kita transparansikan dengan porsi-porsi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, jadi bahkan di situ kalau ini kan semuanya udah ada dana pendidikan, ada dana sosial, ada dana pembangunan daerah kerja, ada dana untuk dikembalikan sebagai pemilik itu kita kembalikan, bahkan di situ kita kembalikan 70%. Tapi itu mengikat nggak Pak? Mengharuskan nggak kalau semua karyawan di sini harus ikut koperasi? Tidak Pak, tidak ya. Tidak. Bahkan orang berlomba untuk ikut jadi berkoperasi Pak, karena di situ banyak manfaat yang didapatkan Pak. Selain kemudahan tadi, ya, artinya di pertokoan ya barang-barang keperluan sehari-hari, juga simpan pinjam yang cepat gitu, misalnya keperluan meminjam administrasinya tidak terlalu sulit karena milik kita kan, peraturannya kan kita bikin. Dan juga di lain itu kita juga setiap setahun kita membagikan 2 kali voucher Pak, voucher untuk kesejahteraan anggota kan, pengembalian apa yang kita dapatkan itu sudah menjadi program kerja. Jadi minimal 500.000 per orang gitu, per anggota setiap setengah tahunnya, dan akhir tahunnya juga kita bagikan. Dan yang juga kemarin juga kita bahkan sudah lakukan outing Pak, bukan untuk karyawannya bukan untuk anggota saja, tapi untuk keluarga. Dan outingnya keluar Bali, bukan di Bali Pak, bersama keluarga. 600 anggota ini? Ditambah keluarganya malah. Dan ini ditanggung oleh koperasi, anggotanya ditanggung oleh koperasi, anggota sendiri ya. Dan termasuk juga keluarganya ditanggung setengah gitu. Jadi kita ada Tito Yatra ke Lombok sampai ya jalan perjalanan religi juga ke Lombok. Itu banyak sekali, dan juga ke Jogja. Jadi keberadaan koperasi karyawan itu sebetulnya untuk corporate, artinya untuk perusahaan sendiri lebih gimana Pak? Apa artinya mendukung engagement karyawan di perusahaan atau apa sih? Kenapa harus dibikin Kopkar itu? Saya melihat ini sangat mutualisme Pak ya, dibikin saya pelajari apa hubungan Kopkar ini dengan productivity daripada karyawan di perusahaan. Ternyata ini sangat erat Pak, karena dengan dia mudah mendapatkan fasilitas pembelanjaan, fasilitas pinjam uang. Jadi dia merasa tidak ada suatu ganjalan untuk bekerja Pak. Bayangkan kalau misalnya ya apa-apa dia sulit minjam uang, misalnya dia harus ngurus keluar gitu. Dari segi waktu kan sudah pasti kan dia minta izin, minta libur atau segala macam karyawan kita gitu di sini. Tapi karena ada yang dekat gitu, jadi dia tidak lagi memikirkan anaknya misalnya mau bayar SPP besok, tinggal datang ke koperasi di Kopkarnya sendiri dan bisa terselesaikan masalahnya. Ini kan betul-betul menyelesaikan masalah. Dan bagi perusahaan sendiri juga dengan dukungan perusahaan yang sangat luar biasa, yang terutama di Nusa Dua Beach Hotel ini, manajemen Nusa Dua Beach Hotel ini sangat memberikan dukungan kepada pergerakan koperasinya. Meskipun mereka tidak menjadi anggota ya. Manajemen tidak, karena ini kan anggotanya perorangan, tetapi beliau manajemen itu sendiri memberikan support, bahkan owner kita sangat concern terhadap koperasi. Oke. Pak, kemarin kan pandemi nih, ya 2 tahun. Gimana mensiasati koperasi saat pandemi itu, Pak? Bahkan apa sih rencana ke depannya? Saat pandemi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita punya uang dulu gitu. Jadi kita profit tidak akan berpikir gitu. Itu strategi kita. Jadi yang pertama kita bisa memenuhi kebutuhan anggota dulu yang masih bisa mengeluarkan pinjaman, masih bisa berjualan dan memberikan support kepada anggota yang memerlukan kan itu salah satu tujuan koperasi kan gitu. Terus berikutnya kita berpikir pandemi ini kan pasti akan berlalu kan gitu kan. Jadi kita siapkan SDM kita ikuti pelatihan juga Pak. Bahkan kita mengadakan pelatihan juga untuk berwirausaha di kemudian hari gitu. Jadi anggota-anggota yang di program kita juga di Kopkar, bagaimana anggota yang sudah ada ini kita harapkan mempunyai usaha juga gitu nantinya. Tidak saja koperasi kita, Kopkar kita yang maju, tetapi anggota mempunyai usaha kecil-kecilan gitu. Termasuk juga yang masuki pensiun, sudah bertanyakan kira-kira saya pensiun setahun depan ini, kira-kira usaha apa yang kita ini kan. Kita adakan semacam coaching gitu ya, semacam consulting gitu Pak. Jadi kita memberikan entrepreneur gini, pembelajaran entrepreneur juga di koperasi. Itu yang kita lakukan semasa pandemi juga. Oke, terakhir nih Pak, kan masih ada peluang ya kalau lihat Bapak sampaikan tadi. Rencana strategis apa dan targetnya berapa modal ya terkumpul kembali ya, sampai berapa sih yang akan Bapak
ingin capai dalam apa uang ya yang dikelola oleh koperasi karyawan? Kalau koperasi karyawan dalam ini kan sebenarnya baru recovery setelah pasca pandemi ya. Jadi kita tidak akan mulu-mulu, yang penting kita stabil dulu untuk sustainable-nya ya. Jadi ke depan kita ya targetkan paling tidak ngangkatlah dalam 2 miliar lah naik ini untuk tahun ini gitu. Jadi 52 dong. 5 ya. Jadi kita akan targetkan seperti itu karena jujur kita katakan bahwa ini kan sumbernya dari penghasilan hotel kan ya, dari karyawan dapat servis, dia bisa melakukan kewajibannya, ya otomatis akan aset kita naik gitu. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan, support yang kita bisa lakukan kepada anggota kan lebih gitu. Jadi itu yang kita syukuri. Pariwisata naik, jadi keadaan Kopkar juga akan naik otomatis. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Dari 2023 kita sudah rancang program-programnya seperti apa, karena kita melihat forecasting daripada hotel itu seperti apa. Jadi related sekali, Pak. Oke. Luar biasa. Ternyata untuk mengelola koperasi itu yang paling utama adalah SDM, ya kan? Dan yang kedua mau melakukan inovasi terkait dengan manajemen ataupun solusi di marketing khusus. Apa Bapak yang sarankan kepada perusahaan-perusahaan itu atau teman-teman yang di perusahaan itu, bagaimana sih fungsi Kopkar sebenarnya dan apa yang harus dilakukan oleh orang membentuk koperasi itu, dari berapa orang dan semangatnya seperti apa, Pak? Kalau pembentukan koperasi kan standar, bahkan sekarang dipermudah lagi kan, kata tidak lagi seperti dulu 25 lebih sedikit bisa membentuk koperasi kan, asal kita punya komitmen kan. Jadi fungsinya dasarnya komitmen sebenarnya bikin koperasi itu. Ada terletak pada seberapa komitmen kita untuk membangun usaha kita sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita bikin koperasi itu bisa akan jalan gitu. Itu yang terpenting bagi saya, bagi kita di koperasi, gerakan koperasi. Terus kalau di tadi Pak Gus menanyakan saran saya terhadap perusahaan-perusahaan, bagaimana korelasinya terhadap perusahaan, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali, yang seperti sebelumnya saya katakan bahwa berkoperasi yang sehat itu nanti anggota kan bisa sejahtera gitu. Kalau anggota sudah sejahtera, apakah tidak dia bisa menciptakan suatu pekerjaan yang lebih bagus di perusahaannya sendiri gitu. Jadi jangan takut bahwa ini akan mengganggu jalannya perusahaan gitu. Justru sebaliknya, dia akan lebih engage gitu. Jadi ada semacam ini ya, kerjasama win-win ini gitu loh. Dengan perusahaan Kopkar bagus didukung oleh perusahaan yang di mana dia berada, karyawannya akan sejahtera gitu, akan menimbulkan sesuatu kekuatan yang baru menurut saya. Kalau Pak seandainya koperasi itu dibentuk, tiba-tiba perusahaannya kolab, tapi koperasinya tetap, koperasi kan tetap jalan itu kan, tetap jalan. Karena apa? Karena di perusahaan itu sendiri kan sebenarnya mereka sudah ada dana pensiun, Pak. Jadi di situ ininya sebenarnya keamanannya ada di sana gitu. Si koperasi ini justru saya bilang tadi itu kan mudahnya mengelola Kopkar itu sendiri di situ gitu, karena ada jaminan. Kayak saya misalnya, kayak karyawan lain itu kan sudah ada tabungan pensiun kami kan gitu. Jadi skenario kita masih punya ini cadangan gitu. Nggak ada salahnya kalau Anda belum punya koperasi karyawan, nah kontak saja Pak Wisma, apa yang beliau lakukan, dan bisa ya Pak ya sharing ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Terima kasih Anda sudah join ke channel saya, dan mudah-mudahan ke depan kita gali lagi dengan hal lain, karena Pak Wisma ini tentang koperasi sangat banyak ilmunya. Saya kira untuk sore ini saya cukupi dulu Pak. Nanti kita akan sambung lewat media-media yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera.